Shalom Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Anggrini Bora dengan NIM 2222074 dari program studi agribisnis semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul manajemen persediaan dalam perusahaan agribisnis. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen agribisnis. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari manajemen persediaan dalam perusahaan agribisnis. Di sini ada pengertian umum dari manajemen persediaan dalam perusahaan agribisnis, yaitu suatu kegiatan yang merencanakan, mengatur, dan mengendalikan persediaan barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari bahan baku, barang setengah jadi, hingga produk jadi. Artinya, perusahaan yang menerapkan manajemen persediaan ini mulai dari kegiatan merencanakan, mengatur, dan mengendalikan persediaan barang atau produk yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut akan selalu memperlancar proses produksi atau operasi karena perusahaan tersebut selalu menyediakan barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi atau operasi. Oke, selanjutnya selain dari ada pengertian umum, ada pun pengertian manajemen persediaan menurut Freddy tahun 2000. Menurut Freddy, manajemen persediaan ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga perusahaan ini selalu memenuhi kebutuhan operasi setiap saat. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian umum dan pengertian menurut Freddy bahwa penting sekali bahwa perusahaan itu dapat menerapkan manajemen persediaan, apalagi perusahaan agribisnis, karena dengan menerapkan manajemen persediaan ini mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, dan kegiatan lainnya, maka perusahaan ini akan selalu memperlancar proses produksi atau operasi tanpa adanya hambatan, dan perusahaan akan terhindar dari namanya kerugian. Oke, yang berikut saya akan membahas tentang tujuan dari manajemen persediaan. Di sini ada 4 tujuan utama dari manajemen persediaan. Tujuan yang pertama itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Artinya, tujuan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa barang dan bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan itu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga perusahaan itu dapat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tujuan yang kedua itu untuk memperlancar proses produksi. Artinya tujuan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa barang dan bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh proses produksi itu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkirakan kebutuhan bahan baku untuk proses produksi, menyimpan persediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, dan yang ketiga menyediakan sistem pengadaan bahan baku yang efisien. Adapun tujuan yang ketiga itu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Artinya tujuan ini dapat dicapai dengan penyimpanan persediaan, pengamanan atau safety store yang kemungkinan dapat digunakan untuk mengantisipasikan kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu menganalisis risiko terjadinya kekurangan persediaan. Yang kedua, menentukan tingkat persediaan pengamanan yang diperlukan, dan yang ketiga menyimpan persediaan pengamanan di tempat yang sama. Adapun tujuan yang keempat untuk menghadapi fluktuasi harga. Tujuan ini dapat dicapai dengan membeli persediaan bahan baku itu pada saat harga sedang turun dan menjualnya pada saat harga sedang naik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau pergerakan harga bahan baku, membeli persediaan bahan baku pada saat harga sedang turun, dan menjual persediaan bahan baku pada saat harga sedang naik. Keempat tujuan tersebut sangat berkaitan antara satu sama lain, sehingga dengan mencapai keempat tujuan tersebut, maka perusahaan akan meningkatkan keuntungan dan mencapai kesuksesan. Oke, yang berikut saya akan membahas fungsi dari manajemen persediaan. Di sini saya akan membahas fungsi manajemen persediaan dalam perusahaan agribisnis menurut Ristomo tahun 2011.
Menurut Ristono tahun 2011, fungsi utama dari manajemen persediaan itu ada 3, yaitu fungsi yang pertama ada fungsi decoupling. Fungsi decoupling dalam persediaan perusahaan agribisnis adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung pada pemasok. Contohnya, saya memiliki peternakan ayam. Otomatis dalam peternakan ayam saya itu membutuhkan pasokan pakan secara rutin. Namun pemasok pakan ayam yang dalam peternakan saya itu yang sering memasok pakan ayam sering terlambat dalam memasok pakan ayam. Hal ini dapat secara tidak langsung menghambat produksi telur dalam peternakan saya. Dengan penerapan fungsi decoupling ini dapat membantu kita dalam mengatasi masalah, yaitu dengan menyimpan persediaan pakan ayam yang cukup. Dengan menyimpan persediaan pakan ayam yang cukup, maka kita tidak perlu lagi selalu bergantung pada pemasok dan tetap memenuhi kebutuhan ayam meskipun terjadi keterlambatan pengiriman. Itu adalah contoh dari penerapan fungsi decoupling. Yang kedua ada fungsi economic lot size inventory. Ekonomi lot size inventory atau kuantitas pemasaran ekonomis adalah metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan dalam sekali pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Kita ambil contoh tadi lagi tentang peternakan ayam itu. Misalnya setiap kali kita membeli pakan ayam, pastikan ada biaya yang terkait, misalnya seperti biaya pemesanan, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan. Dengan penerapan fungsi economic lot size inventory ini, kita dapat membantu kita dalam menentukan jumlah pakan ayam yang optimal untuk dipesan dalam sekali pembelian. Dengan memesan dalam jumlah yang tepat, maka kita dapat meminimalkan total biaya persediaan. Fungsi yang ketiga ada fungsi antisipasi. Fungsi antisipasi dalam persediaan perusahaan agribisnis ini adalah fungsi persediaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan penawaran yang tidak terduga. Contohnya yang masih berkaitan tadi dengan contoh permintaan ayam, yaitu permintaan telur ayam biasanya kan terus meningkat ya. Salah satunya dalam hari raya, menjelang hari raya, misalnya untuk membuat kue, untuk membuat makanan untuk saat hari raya. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan stok telur ayam di pasar. Dengan penerapan fungsi antisipasi ini dapat membantu kita dalam mengatasi masalah ini, yaitu dengan menyimpan persediaan telur ayam tambahan sebelum hari raya, sehingga saat pelanggan membutuhkan stok telur dari peternakan kita, maka kita akan bisa menyediakan untuk pelanggan, sehingga kita tidak akan mengecewakan pelanggan seperti itu. Dengan persediaan telur yang cukup, maka kita dapat memenuhi permintaan telur ayam yang terus meningkat dan menghindari potensi kehilangan penjualan. Jadi fungsi decoupling ekonomi lot size inventory dan fungsi antisipasi ini adalah penting bagi perusahaan, khususnya perusahaan agribisnis, untuk mengelola persediaan secara efektif dan efisien. Dengan penggunaan ini, perusahaan dapat menghemat biaya, meningkatkan profitabilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Tapi yang berikut saya akan membahas tentang biaya-biaya persediaan. Di sini ada pun biaya-biaya persediaan dalam perusahaan agribisnis menurut Handoko tahun 2001, yaitu yang pertama biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini adalah biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Artinya semakin banyak bahan yang dipesan atau semakin tinggi rata-rata persediaan, maka semakin besar pula biaya penyimpanan per kilogramnya.
Biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya penyimpanan itu ada biaya modal, biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya penanganan, dan biaya kerusakan dan keusangan. Biaya kedua ada biaya pemesanan. Setiap kali perusahaan memesan bahan, mereka akan menanggung biaya pemesanan. Biaya-biaya dalam biaya pemesanan ini termasuk biaya persiapan pemesanan, biaya inspeksi dan penerimaan, dan biaya transportasi. Yang kedua ada biaya penyiapan, yaitu bila perusahaan tidak membeli bahan baku tetapi memproduksinya sendiri, maka mereka akan menghadapi biaya penyiapan, yaitu untuk memproduksi komponen-komponen tertentu yang akan mendukung proses produksi selanjutnya. Di sini ada biaya-biaya ini, biaya penyiapan ini termasuk dalam yang pertama ada biaya persiapan mesin yang dapat mendukung proses pembuatan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua ada biaya penyiapan material. Dan biaya yang keempat yaitu yang menurut Handoko ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya kekurangan bahan adalah biaya yang paling sulit untuk diperkirakan karena biaya ini timbul bila persediaan tidak mencukupi permintaan bahan. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan ini termasuk yaitu biaya kehilangan penjualan, biaya penjadwalan ulang, biaya ekspedisi, dan biaya pelanggan yang tidak puas. Jadi keempat biaya-biaya persediaan ini adalah Berikut ada kaitan antara manajemen persediaan dengan keadaan Indonesia saat ini. Manajemen persediaan memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam beberapa hal. Yang pertama dalam rantai pasokan efisien. Dengan keadaan Indonesia yang memiliki kepulauan yang luas dengan infrastruktur yang beragam, manajemen persediaan yang efektif dapat membantu kelancaran rantai pasokan, memastikan barang tersedia di seluruh wilayah dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan transportasi. Yang kedua, ketahanan pangan. Fluktuasi harga pangan dan musim panen menjadi tantangan bagi Indonesia. Manajemen persediaan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan makanan bagi seluruh penduduk. Yang ketiga, menghadapi bencana alam. Keadaan Indonesia yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Dengan adanya manajemen persediaan ini yang tanggap bencana dapat membantu penyediaan bantuan darurat dan pemulihan dengan cepat dan efisien. Oke, dari hasil materi yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan yang efektif sangat penting bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan agribisnis dalam mencapai kesuksesan. Dengan menerapkan manajemen yang baik, perusahaan akan terus dapat memastikan kelancaran proses produksi, memenuhi permintaan konsumen, meminimalkan biaya, dan mencegah terjadinya kerugian. Sekian pemaparan materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi dalam video ini. Sekian dan terima kasih.